sangat menyenangkan. Karena setelah sekian hari mereka berjalan dari Mesir menuju negeri perjanjian, inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu. Mereka telah tiba di tepi negeri perjanjian itu. Selangkah lagi mereka akan menikmati negeri perjanjian. Maka diutuslah 12 mata-mata untuk memeriksa, memberi laporan kepada seluruh bangsa itu bagaimana janji Tuhan itu, bagaimana indahnya negeri yang dijanjikan Tuhan itu, bagaimana nikmatnya kalau mereka hidup di negeri perjanjian. Seperti yang saudara ketahui, kisah yang harusnya menjadi indah mendadak menjadi bencana. Akhir cerita ini tidak ditutup dengan mereka diam di negeri perjanjian, tetapi mereka harus kembali dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Awal yang menyenangkan berakhir dengan tragedi. Kalau saudara mau membaca lengkap cerita ini, saudara bisa buka di buku Bilangan 13 dan Bilangan 14. Sebelum kita mempelajarinya bersama-sama hari Sabat ini, saya akan membuka dengan sebuah analogi. Ini adalah sebuah titik. Coba saudara bayangkan, ada berapa banyak garis lurus yang bisa kita tarik melewati atau memotong titik ini? Banyak atau beberapa atau? Coba kita tarik sama-sama. Kita tarik dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita teruskan sampai terbentuk sebuah kotak penuh warnanya, artinya ada begitu banyak garis yang memotong satu buah titik. Tetapi kalau ada 2 titik, ada berapa banyak garis lurus yang dapat ditarik dan memotong 2 titik ini bersamaan? Kira-kira berapa? Udah Yudi? 1. Tidak ada lagi. Hanya 1. Kalau ada 2 titik. Begitu juga dengan kisah-kisah di Alkitab. Kalau kita mempelajari sebuah kisah dan kita hanya terfokus pada kisah itu saja, maka 10 orang membaca, ada 15 pemahaman yang didapat. Ada ratusan pengertian yang didapat. Kalau kita hanya terfokus pada sebuah kisah. Tetapi Alkitab menjaga agar pemahaman sebuah kisah itu tetap satu, yaitu dengan cara intertekstual. Kalau sebuah cerita dilihat dari cerita yang lain, maka hanya muncul sebuah pemahaman. Seperti 2 buah titik hanya bisa dilalui oleh 1 garis lurus. Itulah cara Alkitab agar kisah itu memiliki 1 pemahaman. Ribuan orang yang membaca, kalau itu dibaca secara intertekstual, pemahamannya akan tetap sama. Sabat hari ini kita juga akan melihat kisah 12 mata-mata secara intertekstual. Lalu kita akan cari pelajaran apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan. Seperti biasa, kita akan melihat detil-detil kecil cerita 12 mata-mata sambil saudara bertanya-tanya di dalam hati. Ingat cerita apa? Baik, kita mulai. Detil yang pertama. Kisah 12 mata-mata ini
adalah cerita tentang 12 suku bangsa Israel. Kalau saudara baca di pembukaan kisah ini, di bilangan 13, ada 12 nama yang diutus untuk masuk ke tanah perjanjian. Masing-masing nama mewakili suku Israel. Ada berapa suku Israel? 12. Berarti ada berapa yang masuk ke tanah Israel? 12 orang mata-mata. Detil berikutnya, di bilangan 13 ayat 16 bagian pertama, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Kata disuruh dalam bahasa Ibrani-nya adalah salah. Disuruh, diutus, diperintahkan. Ini detil yang kedua. Detil yang ketiga, ayat 26, setelah mereka diutus, setelah 40 hari mereka pulang. Apa yang mereka bawa? Selain membawa hasil tanah, mereka membawa pulang kabar. Dalam bahasa Ibrani-nya Vayasifu Otam Dapat, membawa pulang kabar. Detil yang berikutnya, bilangan 13 ayat 32. Sayangnya ketika membawa pulang kabar, mereka tidak hanya membawa kabar yang indah, yang baik, tetapi kabar buruk yang mereka bawa. Salah satunya, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduk. Ini kabar yang sangat menakutkan. Negeri yang memakan penduduknya. Detailnya adalah sesuatu yang memakan manusia. Detil selanjutnya, kita tahu berapa orang yang masuk ke negeri perjanjian sebagai mata-mata? 12. 10 di antara mereka membawa kabar yang mengecewakan. 10 dari mereka membawa kabar buruk. Berapa yang tidak membawa kabar buruk? 2. Siapa itu? Kaleb dan Yosua. Tapi saudara coba baca cerita ini secara lengkap nanti di rumah. Sepertinya bukan 10 lawan 2, tetapi 10 lawan 1. Karena Yosua sepertinya hanya diam diri saja. Hanya Kaleb yang berbicara di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu. Kaleb, hanya Kaleb yang menentang 10 pembawa berita yang buruk itu. Bahkan di ayat 24 dari bilangan 14, Tuhan hanya memuji Kaleb. Kata Tuhan, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka ia akan tinggal di negeri perjanjian. Yosua tidak disebut. Walaupun ini 10 lawan 2 sebetulnya, tetapi pada cerita terlihat 10 lawan 1. Detil selanjutnya, di akhir cerita, bangsa Israel menangis. Kenapa menangis? Karena negeri perjanjian yang mereka damba-dambakan ternyata negeri yang mengerikan. Tapi di ayat 6, Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian. Jadi di akhir cerita itu ada yang menangis, bangsa itu menangis, Yosua dan Kaleb merobek pakaian. Pertanyaannya saudara, dari 7 detil ini, saudara bisa ingat cerita apa? Cerita tentang 12 suku Israel. Ada yang disuruh pergi, ada yang disuruh membawa kabar kembali. Ada cerita tentang sesuatu yang memakan manusia. Cerita 10 lawan 1. Di akhir cerita ada yang menangis dan ada yang merobekkan pakaiannya. Cerita tentang apa? 12
Iya Bu Ida? Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah tentang pertikaian anak-anak Israel. Mari kita buktikan jawaban Bu Indra. Apakah dua cerita ini punya detil yang sama? Apakah cerita pertikaian anak Israel tentang 12 suku Israel? Iya, karena 12 anak Israel itu adalah awal dari 12 suku Israel. Kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapak." Israel menyuruh Yusuf. Dalam bahasa Ibraninya adalah salah. Detil kedua ada. Selanjutnya di ayat 14. Kata Israel kepada Yusuf, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kembali kabar." Dalam bahasa aslinya PHCVenu Dabar. Mungkin tulisannya berbeda, tetapi kata dasarnya sama karena perbedaan objeknya saja. Di sini objeknya tunggal, di sini objeknya majemuk. Tapi sama-sama membawa kembali kabar. 3 detil sama. Selanjutnya 37 ayat 33 kitab Kejadian. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Detilnya sama, ada sesuatu yang memakan manusia. Kalau di 12 mata-mata, penduduk akan memakan mereka. Di kisah pertikaian anak Israel, binatang buas telah memakan Yusuf. 10 lawan 1. Kejadian 37 ayat 18. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada 10 saudara Yusuf. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Berapa anak Israel? 12. Yang bertikai berapa? 11. 10 lawan 1. Kemana yang satu? Benyamin masih kecil dan tidak terlibat, pasif dalam cerita ini. Sama seperti 12 mata-mata. Sebetulnya 12, 10 lawan 2. Tetapi hanya Kaleb yang aktif. 10 lawan 1. Di ayat cerita 37 ayat 34, Yakub mengoyakkan jubahnya. Di ayat 35, demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayah. 7 detil ini muncul di cerita pertikaian anak Israel. Kebetulan ada 7 detil yang sama di 2 cerita. Kalau saudara menganggap hanya kebetulan, ada satu lagi detil. Akhir dari cerita 12 mata-mata, mereka tidak jadi masuk negeri perjanjian, dan 40 tahun lamanya mereka harus menanggung kesalahan mereka. 40 tahun mereka batal memasuki negeri perjanjian. Perhatikan di kisah pertikaian anak-anak Israel. Di pembukaan di ayat pertama, Kejadian 37 ayat 1. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Apa arti ayat ini? Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Hanya Yakublah yang pertama kali mencoba berdiam di negeri perjanjian. Abraham, ia harus bongkar pasang tenda. Dia keliling kemana-mana di negeri perjanjian.
Demikian pula Ishak. Dia harus keliling di mana-mana. Tetapi hanya Yakub pertama kali berusaha untuk tinggal diam di sebuah tempat. Dia tidak pindah-pindah. Tetapi di ayat 46, di Kejadian 46 ayat 5, usaha Yakub untuk diam di negeri perjanjian akhirnya gagal. Karena mereka harus berangkat dari Berseba menuju Mesir. Sayangnya juga saudara, mereka tidak sebentar di Mesir. Mereka harus 430 tahun tinggal di Mesir. Kisah ini sama-sama berakhir kegagalan tinggal di negeri perjanjian. Yang satu 40 tahun, yang satu lagi 430. Dari 8 detik ini kita bisa tarik kesimpulan, dua kisah ini terhubung secara intertekstual. Kalau saudara ingin memahami kisah 12 mata-mata, pahamilah pertikaian anak Israel. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada dua cerita ini. Mengapa kedua cerita ini berakhir dengan kegagalan mendiami negeri perjanjian? Mengapa orang Israel gagal masuk ke negeri perjanjian? Mengapa Yakub dan anak-anaknya gagal diam di negeri perjanjian? Mari kita lihat dari sisi kisah 12 mata-mata. Mengapa mereka gagal masuk negeri perjanjian? Ada yang punya pendapat? Kenapa orang Israel pada kesempatan pertama mereka gagal? Selalu bersumber. Berdusta. Apalagi? Kalau kita baca di ayat 22 sampai 23, Tuhan sendiri mengatakan, karena mereka tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Jadi kenapa orang Israel pada kesempatan pertama gagal masuk negeri perjanjian? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka disuruh masuk, tetapi mereka ketakutan. Mereka lebih percaya pada kabar 10 mata-mata dibandingkan dengan perintah. Awal pemberontakan itu terjadi di ayat 1 dan 2 Bilangan 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa, dan disinilah awal pemberontakan itu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka memberontak? Mengapa orang Israel memberontak? Mereka sudah melihat 10 tulah. Mereka sudah melihat tiang awan, tiang api. Mereka sudah menikmati mana selama ini. Mereka sudah melihat penyertaan Tuhan memenangkan perang. Kenapa mereka memberontak? Akar masalahnya adalah Bilangan 13 ayat 32 bagian pertama. Juga mereka 10 mata-mata menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Seandainya 10 mata-mata itu tidak membawa kabar busuk, maka tidak ada yang menangis, tidak ada yang bersungut-sungut, dan tidak ada yang memberontak kepada. Akar masalahnya adalah tiba kabar busuk. Sekarang kita lihat
di sisi sebelah. Pertikaian anak Israel. Mengapa Yakub dan keluarga tidak berhasil tinggal di negeri perjanjian? Harus menunggu 430 tahun. Apa penyebabnya? Mengapa mereka lari ke Mesir? Yosi. Kenapa Yakub dan keluarga lari ke Mesir? Keringan. Ada kelaparan. Kejadian 41 ayat 56 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Hanya di Mesir yang sudah bersiap-siap pangan, sehingga mereka harus lari ke Mesir. Apakah kelaparan yang menyebabkan mereka tertunda 430 tahun untuk tinggal di negeri perjanjian? Ini bukan kelaparan yang pertama, saudara. Abraham dan Ishak juga pernah mengalami kelaparan di negeri perjanjian. Tetapi setelah kelaparan itu berakhir, mereka langsung kembali ke negeri perjanjian. Tidak dengan bangsa Israel, dengan Yakub dan anak-anaknya. Mereka menunggu 430 tahun baru mereka kembali. Jadi kelaparan bukanlah alasan mereka tinggal lama di Mesir. Jadi mengapa mereka tinggal lama di Mesir? Karena apa? Karena subur. Saya akan mengajukan sebuah teori kepada saudara. Mereka tinggal lama di Mesir karena mereka melakukan kesalahan. Yang mereka lakukan kesalahan adalah ada pertikaian di antara anak-anak Israel. Keluarga Israel bukanlah keluarga yang harmonis. Keluarga Israel adalah keluarga yang selalu mengancam nyawa lainnya. 10 orang ingin mengalahkan Yusuf, ingin meniadakan Yusuf. 10 orang anak-anak Israel sangat membenci Yusuf. Kenapa mereka membenci Yusuf? Yusuf disayang. Yusuf disayang? Iri kasih orang tua? Iri. Iri hati? Ada satu yang seringkali kita terlewat ketika membaca cerita ini. Yang terlewat adalah Kejadian 37 ayat 2 bagian terakhir. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dalam bahasa Indonesia, Yusuf adalah orang yang baik. Baik tapi suka mengadu, tapi baik dia. Memberitahukan kepada orang tuanya kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa aslinya, bukan kabar, tetapi kabar busuk, hibah. Perhatikan saudara-saudara. 12 mata-mata itu membawa kabar hibah sepuluhnya, sehingga seluruh bangsa itu gagal masuk negeri perjanjian. Yusuf memberikan hibah, kabar busuk kepada ayahnya, dan mereka juga akan mengalami penundaan tinggal di negeri tanah. Apa itu hibah? Apa itu kabar busuk? Kita bisa tahu hibah, kabar busuk, kalau kita melihat laporan 10 mata-mata. Ini laporan 10 mata-mata. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana.
laporan ini adalah sebuah fakta. Negerinya baik, tapi orangnya kuat-kuat. Tapi laporan ini tidak titik sampai di sini. Di ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saya beri warna kuning karena ini sama laporannya. Kira-kira sebetulnya 10 orang pengintai itu sedang berbicara demikian. Negeri perjanjian itu bagus, tapi memakan penduduk. Selanjutnya, negeri itu orangnya kuat-kuat, bagaikan kita ini belalang, mereka manusia. Bayangkan saudara-saudara, manusia dengan belalang, seberapa besar perbedaannya. Laporan berikut ini adalah penyesatan. Jadi apa itu diba? Apa itu kabar busuk? Kabar busuk adalah penyesatan yang menggunakan fakta. Coba ingat-ingat saudara, tokoh Alkitab yang menggunakan fakta untuk menyesatkan orang lain. Siapakah tokoh pertama yang menggunakan fakta untuk menyesatkan orang lain? Ular. Perhatikan kata-kata ular di Taman Eden. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini fakta, saudara. Kalau manusia itu makan buah itu, maka mereka akan menjadi seperti Allah, dapat menentukan yang baik dan yang jahat sendiri. Di ayat selanjutnya Allah sendiri berkata, mereka sudah sama dengan salah satu dari kita, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Ini fakta. Tetapi kata-kata sebelumnya, sekali-kali kamu tidak akan, ini penyesatan. Tuhan sudah katakan kalau makan pasti mati. Tapi ular katakan sekali-kali kamu tidak akan. Ular adalah tokoh pertama yang menggunakan fakta untuk menyesatkan orang lain. Jadi kalau kita mengerti cerita ini melalui si perkataan ular, maka kita dapat simpulkan bahwa ketika 10 mata-mata itu berbicara seperti ular, maka bangsa itu akhirnya 40 tahun menunda masuk ke negeri perjanjian. Ketika Yusuf berbicara seperti ular, maka mereka harus menunda diam di tanah itu selama 430 pelajaran. Yang pertama, kita ini seperti 12 mata-mata dan bangsa Israel. Selangkah lagi kita akan masuk kerajaan Tuhan. Kita sama seperti Yakub dan keluarganya, sedang bersiap-siap diam di negeri perjanjian, yaitu kerajaan surga. Tapi berhati-hatilah dalam berbicara dan berbincang. Selalu periksa apa yang mau kita katakan. Apakah yang akan saya bicarakan membuat saya berbicara seperti ular atau tidak? Mengapa? Kalau kita terus-menerus berbicara seperti ular, membawa kabar busuk, menggunakan fakta untuk menyesatkan orang lain, itulah yang menghambat kita masuk ke negeri perjanjian.
di dunia pekerjaan saya melakukan ghibah, memberikan kabar busuk, menggunakan fakta untuk menyesatkan orang lain adalah hal yang mudah. Saya bisa jelaskan kepada pasien saya, sakit bapak, sakit ibu ini. Lalu saya berikan obat-obatnya. Dan obat-obatnya itu tidak selalu obat yang penting untuk dia. Tapi saya katakan, bapak harus minum obat ini supaya penyakit bapak sembuh. Padahal tidak perlu. Hanya supaya saya jualan obat saja. Saya sedang melakukan ghibah. Saya sedang berbicara seperti saya bisa bicara kepada pasien, bapak, penyakit bapak serius. Memang betul serius. Bapak harus setiap hari ketemu saya. Lumayan, satu orang 50.000 tiap hari. Kalau 30 hari 1.500.000 satu orang. Saya sangat mudah melakukan ghibah dalam pekerjaan saya. Saya tidak tahu dalam pekerjaan saudara, tetapi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, ghibah juga gampang dilakukan. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Apa Pak Pendeta? Berbisik-bisik? Gosip. Gosip. Hati-hati tentang bergosip. Seringkali kita menggunakan fakta, tetapi menyampaikan kabar yang sesat. Jeng, tahu nggak? Ah, udah, pasti itu. Disampaikan fakta dulu. Pak Pendeta itu loh, wah baik hati sekali, suka kasih sama orang. Tapi uangnya itu dari persembahan kita. Wah. Faktanya betul, Pak Pendeta itu baik. Tapi ujungnya kalau udah tapi itu loh, baru disesatkanlah orang-orang. Hati-hati dengan apa yang kita bicarakan dan apa yang kita perbincangkan. Kalau kita berbicara seperti ular, membawa ghibah, kabar busuk kepada orang lain, itulah yang menghambat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ada penyebab kedua yang mengakibatkan kedua cerita ini berakhir gagal diam di tanah perjanjian. Kita lihat dari pertikaian anak-anak Israel. 37 ayat 18 dari kitab Kejadian. Bukan hanya Yusuf yang bermasalah, tetapi 10 saudaranya itu juga memiliki masalah serius. Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Memang Yusuf bersalah membawakan kabar busuk, tetapi 10 saudaranya juga tidak salah, tidak jauh salahnya, sama-sama salah mereka. Mereka ingin membunuh saudaranya. Itulah yang membuat mereka batal tinggal di negeri perjanjian, karena mereka memiliki rencana jahat. Cerita ini juga terjadi di 12 mata-mata. Bilangan 14 ayat 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan, siapa yang mau dilempari dengan batu? Yusuf? Bukan. Siapa yang mau dilempari dengan batu di dua cerita ini? Di cerita ini Kaleb dan Yosua. Karena mereka ayo masuk Tuhan melindungi. Seluruh bangsa itu benci mendengar suara itu. Dan mereka berencana untuk membunuh Kaleb dan Yosua. Karena itu mereka juga batal memasuki negeri perjanjian. Pelajarannya, berhati-hatilah dalam bertindak. Periksa selalu apakah yang akan saya lakukan itu rencana jahat kepada orang lain atau bukan.
Karena ketika kita selalu merencanakan kejahatan kepada orang lain, itulah yang membuat kita gagal memasuki kerajaan. Pelajaran terakhir. Kisah 12 mata-mata ini sebetulnya adalah kisah kepahlawanan Yosua dan Kaleb. Ketika 10 mata-mata berbicara seperti ular, Kaleb melakukan hal yang berbeda. Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan. Ketika bangsa itu hendak memberontak akibat 10 mata-mata yang berbicara seperti ular, Kaleb dan Yosua merobekkan baju mereka dan mereka berkata, jangan memberontak kepada Tuhan. Kaleb dan Yosua perannya berbeda dengan 10 mata-mata. Ia tidak berkata-kata seperti ular. Mereka juga tidak merencanakan kejahatan, melainkan mereka hendak menyelamatkan saudara-saudara. Siapa itu Kaleb? Siapa itu Yosua? Bukan Yosua yang di sana. Nanti Kalebnya kita cari yang mana Kaleb? Siapa itu Yosua? Siapa itu Kaleb? Kalau kita baca di Bilangan 13 di awal cerita, Kaleb itu dari suku Yehuda. Hosea bin Nun, ini nama sebelum dirubah, karena Musa merubah namanya menjadi Yosua bin Nun, adalah dari suku Efraim. Siapa itu Efraim? Efraim adalah anak dari Yusuf. Jadi, di cerita ini, Yosua, anak cucu dari Yusuf, dan Kaleb, cucu dari Yehuda, mereka bersatu bersama-sama. Yehuda dan Yusuf di cerita ini bersatu. Coba perhatikan di cerita sebelah, di pertikaian anak Israel. Bagaimana hubungan Yusuf dan Yehuda? Mereka bersatu? Membela? Di pertikaian anak-anak Israel, Yusuf dan Yehuda, mereka ada di pihak yang berseberangan. Yehuda adalah salah satu orang yang mengusulkan untuk menjual Yusuf. Di kisah 12 mata-mata, keturunan Yusuf dan keturunan Yehuda bersatu. Di cerita awal mereka, Yusuf berseberangan dengan Yehuda. Yusuf di cerita pertikaian anak Israel adalah pelaku gibah yang membawa kabar busuk. Tetapi di kisah ini 12 mata-mata, Yusuf dan Yehuda bersatu tidak menjadi pelaku gibah. Di pertikaian anak Israel, Yehuda memimpin rencana jahat untuk melenyapkan Yusuf. Tetapi di kisah 12 mata-mata, kedua orang ini, keturunan Yusuf dan keturunan Yehuda, bersama-sama berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya. Apa pelajarannya? Kedua kisah ini mengajarkan kita bahwa kisah 12 mata-mata itu adalah menebus kisah pertikaian anak Israel. Yosua dan Kaleb bersama-sama memilih hal yang berbeda dari pendahulu mereka. Ketika Yusuf melakukan gibah, Yosua dan Kaleb tidak melakukan gibah. Ketika Yehuda ingin mencelakai Yusuf, di kisah 12 mata-mata, Yosua dan Kaleb bersama-sama untuk menyelamatkan saudara. Pelajaran yang terakhir, ketika mereka berdua memutuskan hal yang berbeda dari pendahulunya, firman Tuhan katakan, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun
akan tinggal di dalam negeri. Pelajaran keempat, jadilah seperti Yosua dan yang tidak berbicara seperti ular, dan yang merancangkan keselamatan saudara-saudara. Karena itulah jaminan kita untuk tinggal di negeri perjanjian. Ayat inti kita, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memiliki. Bilangan 14 ayat 24. Saya dan saudara dapat menjadi penduduk kerajaan surga jika kita memutuskan memilih untuk hidup seperti Kaleb dan Yosua, menghindari berbicara seperti ular, melakukan gibah, kabar busuk. Yang kedua, selalu berusaha menyelamatkan saudara-saudara. Satu triwulan ini, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Misi Tuhan, Misi Saya. Kita akan diperkaya sepanjang sabat demi sabat, sepanjang pekan demi pekan, dengan tujuan kita bisa seperti Yosua dan Kaleb. Kita tidak berbicara seperti ular, dan kita bertindak untuk selalu menyelamatkan saudara-saudara kita. Selamat mempelajari sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.